Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengawali dengan berdoa. Bisa minta tolong Diva berdoa. Mari Bu dan teman-teman kita berdoa. Dan terima kasih atas berkat Tuhan telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar Tuhan kiranya apa yang disampaikan itu Tuhan untuk berkati kami dapat mengerti Tuhan. Terima kasih dan haleluya. Amin. Terima kasih Diva. Sebelumnya, Ci mau cek presensi dulu. Hari ini ada yang nggak masuk. Masuk semua ya. Oke, hari ini kita akan mulai masuki bab baru. Kita di pembelajaran matematika. Nah, ada yang tahu nggak kita mau masuk bab barunya apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Hari ini kita mau masuk bab baru yaitu garis dan deret. Nanti akan ada 4 pertemuan dan di pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Ada yang sudah familiar dengan barisan aritmatika? Belum pernah dengar juga? Nanti kita belajar bersama-sama. Tapi pembelajaran kali ini akan sedikit beda. Soalnya kita akan belajar bersama dan memahami bersama konsep barisan aritmatika. Tapi kita melihatnya dari budaya. Jadi kita mau belajar matematikanya, tapi nanti kita juga mau belajar budayanya. Udah ada yang terpikiran nggak? Kira-kira budaya apa ya yang berkaitan dengan barisan aritmatika? Belum. Ya, nanti kita lihat bareng-bareng kira-kira budaya apa yang mau kita pakai. Nah, tujuan pembelajarannya di sini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pola barisan aritmatika. Tidak hanya mampu mengidentifikasi, di poin kedua, nanti kalian diharapkan juga dapat menjelaskan pola barisan aritmatika. Dan di tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dalam konteks etnomatematika. Jadi nggak cuma rumus atau angkanya aja, tapi nanti kita juga bisa mengaitkan masalah barisan aritmatika ini dalam konteks budaya yang berkembang di sekitar kita. Nah, budaya yang kita pakai yaitu ini. Ada yang pernah melihat? Atau baru pertama kali ini lihatnya? Baru pertama kali ini. Nah, ada yang bisa tebak nggak? Itu kira-kira apa? Alat musik. Ya, benar Diva, alat musik. Ada yang bisa nonton lagi apa kira-kira? Selain alat musik, punya udah ada. Gitar, ya. Nah, spesifiknya itu adalah kecapi sitar dari Jawa Barat. Kita baca bersama-sama terkait deskripsinya ya. Bisa minta tolong salah satu buat membaca? Ya, Bu. Silakan Rafika. Alat musik kecapi merupakan salah satu bentuk ragam kebudayaan dalam dunia musik tradisional di Indonesia. Alat musik kecapi berasal dari Bugis dan Jawa Barat. Meski begitu, masyarakat memberikan pengembangan terhadap alat musik kecapi dengan ciri khas yang ada di daerahnya masing-masing. Di Jawa Barat, alat musik kecapi memiliki beberapa jenis, salah satunya kecapi sitar. Ya, terima kasih Rafika. Jadi, kecapi sitar ini salah satu jenis kecapi yang ada di Jawa Barat. Namanya kecapi sitar. Kecapi sendiri berkembang di Bugis dan Jawa Barat, tapi berkembang sesuai ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, bacaan yang kedua ada yang mau bantu kita? Saya Bu, Silakan Ike. instrumen ini termasuk ke dalam kategori alat musik caturpon, yaitu alat musik yang memiliki sumber bunyi berasal dari senar atau dawai. Kecapi sitar mempunyai 20 senar dengan panjang yang bervariasi. Namun jarak antar panjang setiap senar selalu tetap, yaitu 3 cm. Panjang senar terpendeknya adalah 20 cm. Ya, terima kasih Ike. Nah, sebelum kita belajar barisan aritmatika, kita mau mengenal dulu barisan bilangan itu apa. Boleh minta tolong Yohanes buat bantu baca? Jadi barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Ya, jadi sebelumnya di SMP tuh kalian udah belajar terkait pola bilangan. Ada yang masih ingat? Ya. Nah, pola bilangan itu kan ada yang misal 1, terus 3, terus 4, terus ini jadinya 1, 3, 5, kemudian ada 7, dan seterusnya. Jadi tergantung ada pola-polanya, ada yang asal. Nah, di sini kita akan pelajari yang memiliki pola tertentu. Yang akan kita pelajari pertama yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini adalah suatu barisan yang mempunyai beda atau selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan.
Nah, kira-kira dari kecapisitor tadi, bagian mana yang menunjukkan konsep barisan aritmatika? Mungkin Senar. Senarnya ya. Nah, untuk menganalisis bagian mana dari kecapisitor tadi yang punya konsep barisan aritmatika, kita akan bekerja dalam kelompok. Nah, di pertemuan pertama ini untuk pembelajaran bab baris dan deret, kita akan bentuk kelompok baru. Maranta udah pilih sendiri nih kelompoknya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok baru ya. Gimana kalau kelompoknya Ika sama Rafika, terus Yohanes sama Wisnu, terus Jenny sama Diva gitu ya? Iya. Oke. Sekarang kita buka dulu LKPD-nya. Semuanya udah dapat? Ya, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya ya. Cari rumusnya. Tapi sampai sini aja. Sampai ke slide 4. Sini. Apakah sudah anak-anak? Contohnya kita sudah. Pokoknya kita sudah. Belum. Ya, bisa di waktu ya. Saya diselesaikan. Oke, sudah selesai? Atau butuh waktu lagi? Sekian dulu. Ya, oke. Nah, dari apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok, nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan bagian yang beda-beda. Nah, untuk yang pertama, kita akan melihat dulu pola yang terbentuk di kecapisitor. Lebih tepatnya lagi pola barisan aritmatika. Nah, untuk kelompok yang akan maju, kelompok siapa? Ya, Bu. Ya, silakan kita dan Rafika bisa dijelaskan kepada teman-teman. Boleh, Bu. Iya.
selanjutnya tadi. Nah, baik teman-teman, di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di mana di sini itu kan ada sebuah pola. Kita menemukan pola dari suku pertama yaitu 20 sampai ke 77. Nah, suku pertamanya itu kita dapat 20, kemudian bedanya itu ada 3. Jadi setiap bilangan selanjutnya nanti ditambah 3. Ini dari teman-teman, apakah sama jawabannya? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari polanya kan udah ada nih. Kita mau sebenarnya mau tanya, Ike sama Rika tadi ngitungnya gimana? Manual ya? Ya, Hitung satu-satu ditambah itu. Ya. Nah, kalau ternyata yang ditanyakan adalah U ke 100, U ke 200 pas tes ini kan pasti butuh waktu yang lama. Nah, selanjutnya kelompok selanjutnya akan presentasikan rumus dari baris aritmatika yang didapat dari pola ini. Kelompok siapa yang mau maju? Ya. Oke, silakan. Wisnu yang dinas. Jadi untuk teman-teman ini untuk senar pertama kan 20, dasar kedua itu adalah 23 itu hasil dari 20 ditambah 3. Nah, kemudian dasar ketiga itu 26 itu hasil dari 20 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini kan tiganya ada 2, makanya sama dengan 20 ditambah 2 kali 3. Nah, yang keempat 20 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sebenarnya 3 kali, ya sebenarnya 29, makanya sama saja dengan 20 tambah 3 tambah 3. Nah, kalau dilihat dari sini kan ini kan untuk
apa yang dikalikan dengan 3 itu kan N min 1, makanya ketemu sinar N itu 20 ditambah N min 1 dikali 3. Oke, teman-teman apakah sama? Sama. Paham ya sama rumusnya bagaimana? Ya. Terima kasih teman-teman. Nah, dari rumus ini kan bisa kita tulis UN itu berarti 20-nya itu suku pertama, U1 ditambah N dikali 1 dikali 3-nya itu selisih atau beda. Kita simbolkan sebagai beda ya. Beda. Oke, selanjutnya kita mau coba pakai rumus ini untuk menghitung suku ke 20. Nah, kelompok terakhir, kelompoknya di bagian ini bisa maju ke depan untuk dipresentasikan. Satunya kan 20. Nah, jadi di angka PD ini ditanya berapa panjang sinar ke 20. Di sini kan sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal memasukkan yaitu UN-nya itu 20 sama dengan 20 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 3. Nah, ini 3-nya itu didapat dari beda ini yang awal, kemudian sama dengan 20 ditambah 57 sama dengan 70, jadi 77. Jadi panjang sinar ke 20 itu 77. Oke, apakah semuanya sama? Sama. Kasih tepuk tangan buat dia. Jadi bagian mana dari kita sampai sekitar yang mengandung unsur barisan aritmatika? Senar. Bagian senarnya. Bagian senar yang tadi membentuk pola barisan aritmatika dengan suku pertamanya berapa? 20. Dan bedanya 3. Nah, dari perhitungan tadi kita juga sudah mendapatkan bahwa rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikalikan B atau beda. Nah, di beberapa buku mungkin kalian akan menemukan U1-nya disimbolkan sebagai A. Itu sama aja ya. Ada pertanyaan nggak terkait materi yang sudah kita pelajari, juga presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok? Sudah paham. Oke, kalau gitu ini Ibu akan membagikan penilaian formatif. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Ya, Bu. Boleh kita tolong dilihat? Oke, sudah selesai ya teman-teman? Ya. Oke, selanjutnya itu akan berikan informasi terkait pembelajaran selanjutnya. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai barisan yang kedua, yaitu barisan geometri. Silakan dipelajari, boleh baca di bukunya atau cari referensi lain mungkin di YouTube atau di internet. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Kalau tidak, terima kasih sudah mengikuti belajar hari ini. Semoga nanti kalian bisa menerapkan apa yang kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melihat lebih luas lagi barisan aritmatika dalam budaya atau benda-benda yang berkembang di sekitar kalian. Terima kasih sudah mengikuti belajar hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, boleh minta tolong Wisnu berbincang doa. Kami bisa dilakukan. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu.